Bab 9. Ana berjalan di perkebunan anggur dengan tas berisi makanan yang disiapkan Mama Sri untuk suaminya. Kali ini dia yang bertugas mengantarkan makanan itu, mengingat Sandra telah melahirkan putra kedua dan memerlukan orang yang selalu siap sedia di sampingnya untuk membantu mengurus keperluan mereka. Maka beberapa hari ini dialah yang mengantarkan makan siang untuk ayah angkatnya. Udara dingin yang segar malah membuatnya merapatkan kardigan tipisnya karena rasa dingin menusuk tulang hingga bulu kuduknya berdiri. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Giginya gemerutuk menahan sakit yang luar biasa di perut bagian bawah dan pinggang. Hari pertama menstruasi selalu menjadi penyiksaan bagi gadis itu. Setelah melahirkan Elis, dia selalu mengalami rasa sakit yang luar biasa pada saat siklus bulanannya datang. Sebenarnya hal itu merupakan hal yang lumrah bagi kebanyakan perempuan yang harus merasakan sakit pada 2 hari pertama. Biasanya Ana hanya akan tertidur sambil memeluk air panas yang dimasukkan ke dalam karet pengompres. Tapi kali ini karena tidak ada orang lain yang mengantarkan makan siang untuk Paul, maka dia mengajukan diri untuk mengantarkannya. Ketika dia pergi, tadi sakitnya tak seberapa, tapi sekarang sakitnya semakin menjadi membuat tubuhnya gemetar dengan keringat dingin membasahi tubuh dan akhirnya dia menyerah. Dia berjongkok sambil meringis kesakitan di pinggir jalan kebun anggur. Tangannya gemetar mengambil ponsel untuk menghubungi Jared supaya memerintahkan salah satu anak buahnya untuk menjemputnya. Tapi kekuatannya seolah-olah tersedot habis oleh rasa sakit, membuatnya terduduk di atas tanah tak sanggup walau hanya untuk mengangkat ponsel. Dia mencoba mengatur nafas untuk sedikit menghilangkan rasa sakit. "Ana, apa kau tak apa-apa?" Ana menengadah melihat orang yang kini tengah berdiri menjulang di hadapannya. Sebuah celana jeans biru yang terlihat sobek di bagian lututnya membalut kakinya yang panjang. Sebuah kaos turtleneck berwarna putih dan jaket kulit hitam melengkapi penampilannya hari ini. "Apa kau sakit?" tanyanya lagi sambil berjongkok setelah melihat wajah pucat pasi Ana yang bersimbah keringat dingin. Tak bisa menjawab, Ana hanya mengangguk sambil menggigit bibir bawahnya dengan mata meringis menahan sakit. "Ayo, sebaiknya kita pulang sekarang," ujar Dr. Lee sambil membantu Ana berdiri, lalu memapahnya masuk ke dalam mobil. "Apa yang kau lakukan di sini dalam keadaan sakit seperti ini?" seru Dr. Lee setelah masuk ke dalam mobilnya dengan mata tajam menatap Ana yang tengah menahan rasa sakit. "Aku harus mengantarkan makan siang untuk Papa Paul," jawab Ana lemah, membuat pria yang sedang menyalakan mesin mobil itu mengumpat dalam bahasa Korea yang tak dimengerti Ana. Dr. Lee mulai melajukan mobilnya menuju pabrik anggur milik Jared Curtis dan langsung keluar sambil membawa tas makanan setelah dia memarkirkan mobilnya di pinggir jalan masuk pabrik anggur. Ia menyuruh Ana untuk tetap diam di dalam mobil yang tentu saja langsung dituruti perempuan berambut hitam panjang itu dengan senang hati. Tapi berdiam di dalam mobil juga ternyata bukan ide yang bagus. Bau-wangi kendaraan membuat perutnya terasa mual. Dengan cepat ia keluar dari mobil sambil berjalan terseok-seok dan menahan asam lambung yang sudah naik hingga tenggorokan. Ia berjalan menuju semak-semak yang berada tak jauh dari mobil Dr. Lee diparkirkan, dan akhirnya ia membungkuk lalu mengeluarkan semua isi perutnya. "Apa kau tak apa-apa?" tanya Dr. Lee sambil mengelus-elus punggung Ana dan memberikan tisu untuknya. "Sebaiknya kau tunggu di dalam mobil saja," ucap Ana dengan lemah dan nafas tersengal-sengal terlihat sangat lelah. Dr. Lee memegang rambut Ana ke belakang yang hari ini dibiarkan tergerai. Lalu dia melap keringat dingin sebesar biji jagung yang keluar di leher dan dahi perempuan yang kini sudah benar-benar pucat. "Kau lupa kalau aku seorang dokter?" tanya pria bersuara bas itu sambil terus melap keringat di dahi Ana. "Percayalah, aku pernah melihat yang lebih buruk daripada sekedar itu," lanjutnya sambil tersenyum menatap Ana yang kini menatapnya dengan mata lelah. "Ayo kita pergi sekarang. Aku sudah memberitahu Paul dan Jared kalau kau sakit dan memerlukan perawatan. Jadi malam ini kau akan menginap di tempatku," ujar Dr. Lee sambil menyalakan mesin mobil dan mulai melajukannya. Tak memperdulikan Ana yang terbelalak kaget, tapi terlalu lelah dan sakit yang dirasa perut dan pinggangnya membuatnya malas untuk mendebat. Ia hanya memejamkan mata sepanjang perjalanan. "Dokter, aku sungguh tak apa-apa. Kau tahu ini hanya siklus bulanan perempuan,"
ucap Ana untuk kesekian kalinya mencoba menjelaskan yang tak pernah didengar oleh pria berhidung mancung itu yang kini tengah memarkirkan mobilnya di depan rumah putih. Ana membuang nafas berat ketika melihat pria itu hanya menatapnya tanpa ekspresi, lalu keluar dari mobil dan membuka pintu mobil untuk Ana yang hanya terdiam sambil cemberut karena dia ingin pulang ke rumahnya dan tertidur. Kau akan turun sendiri atau aku akan menggendongmu, dan percayalah, itu akan menjadi cerita yang sangat menarik bagi Chloe, ucap Dr. Lee sambil menaikkan alisnya, membuat Ana menatap ke arah toko bunga Chloe dan mengumpat ketika melihat perempuan berambut merah itu tengah menatap mereka dengan senyum lebar dan penasaran. Ana akhirnya keluar dengan masih menahan sakit di perut dan pinggangnya yang seperti mau patah. Dia mengambil nafas dalam-dalam lalu menatap Dr. Lee dengan galak, membuat pria itu mengangkat alisnya tak mengerti kenapa perempuan itu marah padanya. Kenapa kau membawaku ke sini? Seharusnya kau mengantarkanku ke rumah, jadi aku bisa tidur. Apa kau tak tahu kalau pinggangku serasa ingin patah dan perutku seperti diremas dengan sangat kuat dan itu sangat sakit? Ana berkata tanpa jeda dengan penuh emosi setelah mereka masuk ke dalam rumah, sambil menatap Dr. Lee yang hanya terdiam melihatnya marah. Tidak, jawab Dr. Lee yang membuat emosi Ana kembali naik. Ah, itulah pria. Mereka tak perlu merasakan sakit setiap bulan, emosi yang naik turun, belum lagi jerawat yang tumbuh karena hormon sialan ini, seru Ana sambil berjalan ke arah tempat tidur tempat pemeriksaan pasien. Dan tanpa disuruh dia naik ke atasnya, kemudian berbaring sambil memeluk bantal yang ia tekankan di perutnya untuk mengurangi rasa sakit. Apa kau sering merasakan sakit seperti ini setiap bulannya? Tanya Dr. Lee tanpa memperdulikan amarah Ana. Dia mengambil alat untuk memeriksa tekanan darah perempuan yang masih terlihat cemberut. Ini adalah yang paling buruk. Biasanya aku hanya tiduran saja di kamar kalau hari pertama atau kedua, tapi tadi tak ada orang yang mengantar makan siang, jadi aku yang pergi. Mungkin karena itu sakitnya semakin menggila. Darahmu sangat rendah, ucap Dr. Lee sambil menatap Ana. Apa kau pernah memeriksanya? Dokter, percayalah sebagian besar perempuan di seluruh dunia merasakan sakit setiap bulannya. Jadi ini bukan masalah besar, nanti juga akan hilang dengan sendirinya. Yang perlu aku lakukan hanya tiduran, percayalah, ucap Ana sambil kembali memeluk bantal dan menekannya ke perut. Jadi ini pertama kalinya kau separah ini? Ana mengangguk tanpa membuka matanya, membuat Dr. Lee membuang nafas berat sambil menggelengkan kepala. Ia kini berjalan menuju lantai 2, meninggalkan Ana sendirian. Sebagai seorang dokter, ia sangat memahami bagaimana emosi seorang perempuan ketika memasuki siklus bulanannya, seperti roller coaster. Sebentar naik, sebentar turun. Dan lebih baik para pria menjauhi dan tidak mencari masalah dengan mereka kalau masih ingin selamat. Dr. Lee kembali turun ke bawah dengan membawa mug berisi coklat panas. Minumlah, ini akan membuatmu lebih baik. Dengan malas, Ana duduk lalu menerima mug yang diberikannya. Apa masih sangat sakit? Aku akan memberimu obat pereda rasa sakit. Ana menggeleng sambil meminum coklat panasnya, yang langsung merasakan hangat di perutnya. Tidak, aku akan baik-baik saja, ujar Ana sambil memberikan mug kepada pria yang berdiri di hadapannya dan kembali berbaring. Dr. Lee kembali ke atas untuk mengambil selimut dan bantal tambahan untuk Ana. Dia kembali melihat perempuan itu meringis menahan sakit ketika ia menyelimutinya dan memutuskan kalau Ibu Elis itu harus minum obat menahan sakit. Tapi sebelumnya ia harus makan dahulu, mengingat beberapa saat lalu ia telah mengeluarkan semua isi perutnya. Ana tak bisa tertidur. Untuk kali ini sakit perut yang dirasa jauh lebih parah daripada bulan-bulan sebelumnya. Ia memijat-mijat pinggangnya sendiri sambil tengkurap dengan bantal di bawahnya supaya menekan perut. Dalam keadaan sakit seperti inilah, ia berharap bisa berada di tengah keluarganya yang akan menjaga dan merawatnya. Selama ini orang tua angkatnya memang sangat baik padanya, tapi Ana lebih sering menahan sakitnya sendiri di dalam kamar karena tak mau merepotkan pasangan suami istri itu. Dia akan pura-pura kalau semua baik-baik saja. Bahkan ketika dia demam, walaupun orang tua angkat dan Jared memaksanya ke dokter, dia akan menolaknya. Dia hanya akan membeli obat di apotik dan tidur seharian. Sudah terlalu banyak kebaikan yang Ana terima mereka selama ini. Jadi jika ia memiliki masalah pribadi dan seandainya masih bisa ia selesaikan, maka ia akan menahannya dengan mencari solusi sendiri.
Begitu juga ketika ia tak sakit. Kalau itu hanya demam biasa, maka ia tak akan merasakannya. Dulu ia adalah seorang gadis manja. Kalau demam sedikit, ibunya akan langsung membawanya ke dokter dan menyuruh seorang pelayan untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ia lakukan hanya beristirahat di dalam kamarnya yang mewah. Tapi sekarang sudah berubah. Ia harus bisa mengurus dirinya sendiri dan harus menjadi orang yang tahan banting demi anaknya. Bangun, makan bubur dulu. Setelah itu aku akan memberimu obat pereda rasa sakit. Ana menggeleng sambil meringis dan menutup seluruh tubuhnya dengan selimut, membuat Dr. Lee membuang napas berat. Jangan keras kepala, cepat makan. Dr. Lee bisa melihat tubuh Ana semakin mengkerut di bawah selimut, membuatnya kembali membuang napas berat. Dengan sekali hentak dia membuka selimut yang membuat perempuan itu menatapnya dengan cemberut. Aku tak ingin makan apapun, ujar Ana sambil kembali menarik selimutnya. Dr. Lee kembali membuang napas berat. Aku tahu sekarang kenapa Alice sangat keras kepala, ujar pria itu sambil mendorong tubuh Ana dengan sebelah tangannya supaya terduduk. Kemudian dia duduk di sampingnya yang protes supaya perempuan itu tak bisa kembali tertidur. Makan, perintahnya sambil menyerahkan bubur yang tadi dia bikin. Dengan malas Ana mengambil mangkuk dari tangan Dr. Lee dan mengaduk-aduk isinya. Aku tak akan membiarkanmu kembali tidur sebelum makan bubur itu, lanjutnya sambil melipat tangan di atas dada dan menatapnya tajam, membuat Ana mulai memakannya walaupun dengan malas. Dan jujur saja, rasa buburnya tak seburuk yang ia kira. Malah boleh dibilang ini sangat enak, membuat ia menaikkan alisnya sambil menatap Dr. Lee yang tersenyum. Enak bukan? Percayalah, selain tampan dan pintar, aku juga sangat pandai memasak. Aku baru tahu kenapa para perempuan jatuh cinta padaku. Aku memang keren. Ana mendengus tertawa lemah mendengar ucapan pria itu. Jadi banyak perempuan yang mengejar-ngejarmu di Korea? Tanya Ana sambil melanjutkan makan buburnya. Kau tak akan percaya, tapi mereka semua tergila-gila kepadaku. Ana kembali menatap Dr. Lee sambil tersenyum. Tentu saja ia percaya. Dia sangat tampan dengan kulit putih mulusnya, hidungnya yang mancung, matanya yang tajam, dan badannya yang tinggi bak seorang model papan atas yang akan terlihat sangat menawan dengan setiap pakaian yang dipakainya. Itu semua akan membuat perempuan dengan sangat mudah jatuh cinta padanya.